Wanita sebenarnya tidak benar-benar peduli padamu, setidaknya tidak dengan cara yang selama ini diyakini banyak pria. Mereka tidak bertahan hanya karena kamu pria baik. Mereka tidak bertahan karena niatmu tulus. Mereka tidak bertahan karena kamu terus menjelaskan isi hatimu. Dan kalau itu melukai egomu, bagus. Karena terkadang rasa sakit adalah satu-satunya hal yang bisa membangunkan seorang pria. Wanita merespons energimu, bukan pidatomu, bukan permintaan maafmu, bukan permohonanmu, bukan janji aku akan berubah. Energi kamu, cara kamu membawa diri, cara kamu bergerak ketika kamu tidak sedang berusaha mengesankan siapapun. Ya, uang bisa menarik wanita, status bisa membuka pintu, kekayaan bisa membangkitkan rasa penasaran, tapi uang saja tidak akan pernah membuatnya bertahan jika energimu lemah. Jika kamu tidak punya pendirian, jika kamu terlalu mudah dibengkokkan, uang mungkin bisa mendekatkannya, tetapi tidak akan pernah bisa memaksanya untuk menghormatimu. Dan ketika rasa hormat hilang, bahkan pria kaya pun bisa terlihat kecil di matanya. Itulah bagian yang kebanyakan pria baru pahami ketika semuanya sudah terlambat. Jadi ketika seorang pria berkata, "Tapi aku melakukan segalanya untuknya. Aku membayar tagihan. Aku setia," namun dia tetap dingin, tetap menguji, tetap kehilangan rasa hormat itu, karena wanita tidak peduli pada pria dengan cara pria ingin dipedulikan. Wanita peduli pada satu hal. Bagaimana perasaannya ketika bersama kamu? Berhenti sejenak di sini. Karena ketika aku mengatakan bagaimana perasaan yang kamu berikan, banyak pria salah paham. Mereka mengira itu berarti membuatnya merasa dicintai, membelikan hadiah, merayu dengan kata-kata manis, bersikap romantis. Bukan, yang aku maksud adalah bagaimana perasaannya tentang kamu sebagai seorang pria ketika dia berada di sekitarmu. Apakah dia merasa kamu kokoh atau rapuh? Apakah dia merasa kamu punya standar atau keputusasaan? Apakah dia merasa kamu sulit digantikan atau mudah dipermainkan kapan saja? Perasaan itu berasal dari satu hal saja. Standarmu, bukan kata-katamu, bukan uangmu, bukan janji-janjimu. Dan ini, kabar baiknya. Memiliki standar bukan berarti kasar, mengontrol, atau dingin. Standar hanyalah keputusanmu tentang versi dirimu, mana yang boleh diakses seseorang dan kamu benar-benar menjalaninya. Jadi, inilah dua standar yang secara alami membuat seorang wanita merasa kamu berbeda dan membuatnya menginginkanmu lebih tanpa kamu harus memaksakan apapun. Mari kita masuk lebih dalam. Tapi sebelum itu, lakukan satu hal untukku, tekan tombol like, agar pesan ini bisa menjangkau lebih banyak pria yang diam-diam membutuhkan kebenaran ini. Terry McCall. Sekarang kita lanjutkan. Standar pertama, bangunlah. Kehidupan yang tidak mudah ia gantikan. Ini seharusnya bukan hal baru di channel ini. Pria tanpa arah akan menjadi pria tanpa standar. Karena ketika dia menjadi seluruh duniamu, kamu akan mentolerir hampir apa saja hanya untuk mempertahankannya. Jujurlah pada dirimu sendiri. Disinilah banyak pria terjebak. Bukan karena mereka bodoh, melainkan karena ketika kamu sangat peduli, emosi mulai memimpin, bukan disiplin. Dan kebanyakan pria bahkan tidak menyadari itu sedang terjadi. Mereka berkata, "Aku hanya mencintainya. Aku hanya ingin membuatnya bahagia. Aku tidak ingin masalah." Tapi, kenyataannya, mereka membangun seluruh kehidupan emosional mereka di sekitar satu orang. Begitu dia menarik diri, suasana hati mereka runtuh. Begitu dia bersikap dingin, kepanikan muncul. Begitu dia berhenti membalas pesan, pikiran mulai berlebihan. Disinilah hal itu menjadi berbahaya. Kamu mulai bertindak seolah-olah, ketenanganmu adalah sesuatu yang harus dia berikan. Dan ketika dia tidak memberikannya, kamu mulai mengejarnya. Dan ketika kamu mengejar ketenangan, kamu kehilangan kekuatanmu. Ketika seorang wanita merasa ketenanganmu bergantung padanya, secara alami dia merasa memiliki kekuasaan atasmu. Bukan karena dia jahat tetapi karena itu sifat manusia. Ketika hidup seseorang berputar di sekitarmu, kamu merasa bisa melakukan apa saja, dan dia tetap akan ada. Pada titik itu, dia bahkan tidak perlu mengujimu dengan sengaja. Hidup akan mengujimu. Emosinya akan mengujimu, pilihannya akan mengujimu, dan tanpa arah, kamu akan perlahan-lahan runtuh tanpa menyadarinya. Itulah sebabnya standar menjadi mustahil. Ketika kamu tidak memiliki kehidupan, inilah bagian yang menakutkan. Ketika kamu tidak punya tujuan, kamu mulai menjadi budak hubungan tanpa menyadarinya. Kamu membatalkan rencana demi dirinya. Kamu menghentikan perjuanganmu ketika dia menelepon. Kamu melewatkan gym, menunda tujuan, menghentikan pertumbuhan semuanya demi membuktikan cinta. Kamu memeriksa ponsel, seperti alat pemantau detak jantung. Kamu menerima ketidakhormatan, hanya untuk menghindari keheningan. Kamu menjadi terlalu tersedia. Awalnya dia menyukainya, lalu dia terbiasa, lalu dia mengharapkannya, dan akhirnya dia berhenti menghormatinya. Pria yang tidak punya apa-apa,
yang sedang berjalan dalam hidupnya terasa seperti pria tanpa nilai. Bukan karena dia miskin atau tidak cerdas, tetapi karena tidak ada arah yang menahannya. Pahami ini dengan jelas. Pria yang punya arah tidak perlu mengancam. Dia tidak perlu berteriak. Dia bahkan tidak perlu membuktikan dirinya. Hidupnya sudah melakukannya. Rutinitasnya berbicara. Disiplinnya menunjukkan siapa dia. Ketika kamu memiliki tujuan, struktur, sasaran, dan rutinitas, seorang wanita merasakan hal-hal kuat tanpa kamu berkata apa-apa. Stabilitas, kelangkaan, kepemimpinan, kekuatan emosional. Banyak pria salah paham. Mereka mengira wanita menginginkan pria yang selalu tersedia. Tidak. Wanita menginginkan pria yang hadir ketika dia ada di sana tetapi tidak mengemis untuk dibutuhkan. Dia tidak ingin merasa sedang berkencan dengan pria yang menunggu dia memberinya. Dia ingin merasa pria itu sudah punya kehidupan dan dia diundang masuk ke dalamnya. Itu menarik. Sekarang lihat bagaimana ini muncul dalam situasi nyata. Kamu berkata, aku akan bertemu jam 7. Pukul jam 6:30 dia berkata, kita jam 9 saja. Atau dengan santai tidak menghargai waktumu. Pria tanpa tujuan akan langsung menjatuhkan. Semuanya karena takut dia menjadi dingin. Dia bergerak karena ketakutan. Dan ketika kamu bergerak dari rasa takut, kamu tidak memimpin kamu patuh, pria dengan tujuan tetap tenang. Aku sudah merencanakan jam 7. Kita lain hari, tanpa marah, tanpa penjelasan, tanpa memohon. Hanya energi yang stabil dan apa yang dia rasakan. Kamu tidak mudah digerakkan. Itu menciptakan rasa hormat. Dan ketika hormat muncul, ketertarikan mengikutinya. Energi yang sama muncul ketika dia memainkan permainan perhatian, mengunggah sesuatu untuk validasi, berbicara dengan pria lain, bertindak seperti lajang di media sosial. Pria tanpa tujuan akan berdebat, menguntit, memohon, menulis paragraf panjang. Pria dengan tujuan berkata dengan tenang, aku tidak bersaing dalam hubunganku sendiri. Jika kamu ingin perhatian dari pria lain, lakukan itu tanpa aku. Lalu dia kembali ke misinya. Itu membuatnya merasakan sesuatu yang kuat. Pria ini tidak akan hancur tanpaku, dan itulah alasan dia mulai menginginkannya lebih. Momen lain yang membuka kedok pria adalah ketika dia menarik diri secara emosional. Membalas lama menjadi dingin, berhenti menelepon lebih dulu. Pria tanpa tujuan panik, pria dengan tujuan memperhatikan dan tetap tenang. Jika dia menghargai aku, dia akan menunjukkannya. Jika tidak, aku tetap punya hidup. Energi itu sangat kuat. Tanamkan ini dalam pikiranmu. Tujuan bukan hanya uang, tujuan adalah disiplin, rutinitas, pengembangan diri, identitas, dan arah di luar wanita. Ketika kamu memiliki itu, kamu berhenti membutuhkan validasi. Kamu berhenti mentolerir ketidakhormatan. Disitulah standar menjadi nyata. Begitu kamu membangun kehidupan yang tidak mudah ia gantikan, kamu berhenti meyakinkannya untuk bertahan. Dia mulai menilai dirinya sendiri. Standar kedua, berhenti memberi hadiah pada perilaku buruk. Inilah yang membedakan pria yang dihormati dari pria yang dimanfaatkan. Kebanyakan pria menghancurkan ketertarikan dengan cara ini. Dia tidak menghormatinya, dia mengejar lebih keras. Dia bersikap dingin, dia mengirim uang. Dia mengabaikannya, dia mengirim pesan 2 kali. Dia mengancam pergi, dia mulai memohon. Apa yang itu ajarkan padanya? Ketika aku memperlakukannya dengan buruk, aku mendapatkan lebih. Dan itulah mengapa dia tidak bisa menghormatimu. Perhatianmu tidak punya nilai. Setiap kali dia tidak menghormatimu dan kamu menjadi lebih lembut, lebih dermawan, lebih tersedia, itu bukan cinta. Itu ketakutan. Wanita tidak mengikuti ketakutan. Mereka mengikuti kekuatan dan kejelasan. Standar bukan berteriak atau bersikap toksik. Standar itu sederhana. Perilaku buruk tidak pernah datang dengan hadiah. Jika ketidakhormatan masih mendapatkan akses, maka standarmu palsu. Ketika kamu berhenti memberi hadiah pada perilaku buruk, dia langsung merasakannya. Perhatianmu menjadi berharga. Akses harus diperoleh. Kamu tidak berdebat. Kamu tidak berkhotbah. Kamu mengurangi akses. Lebih waktu. Lebih sedikit perhatian. Lebih sedikit ketersediaan emosional. Karena seorang wanita tidak bisa menghormati pria yang bisa dia perlakukan buruk dan tetap dia nikmati. Itulah standar. Ketika energimu akhirnya sejalan dengan nilaimu, semuanya berubah. Dia akan naik level atau dia kehilanganmu.